Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Al-Imam Syatibi rahimahullahu taala, Allahu akbar. Beliau memberikan sebuah tips yang sangat indah tentang bagaimana agar kita hidup bahagia. Tentunya dengan bahagia yang hakiki dan bahagia yang abadi, bukan bahagia yang fata morgana dan bukan juga bahagia yang sementara. Bahagia yang pusatnya ada di hati, sebagaimana Syekh Utsaimin mengatakan, as-sa'adatu tuma'aninatun nafsi wa insyirahus sadr. Bahagia itu adalah tenangnya jiwa, lapangnya dada. Allahu akbar. Tanpa galau, tanpa gundah gulana, ya, tanpa dirundung rasa takut, ya. Dan bahagia ini terus berlanjut karena progres hidup kita bukan sekedar kita di dunia ini sementara saja. Namun sampai kita bertemu dengan Allah, sampai kita masuk ke dalam surganya, bahkan yang lebih hebat lagi sampai kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa bahagia? Maka subhanallah, Al-Imam Syatibi, saya merasa penting untuk menyampaikan nasihat, untayan nasihat beliau yang sepatutnya dicatat dengan tinta emas. Dan saya akan singkat, ya, apa yang beliau katakan, karena insya Allah secara umum poin-poinnya insya Allah kita sudah mengetahuinya. Kata beliau, min alamati sa'adah alal abdi, di antara tanda kebahagiaan, tips kebahagiaan, cara bagaimana seorang hamba bahagia, di atas 7 perkara. Adapun perkara yang pertama yaitu taisiru ta'ati alaih, dimudahkannya hamba tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Allahu akbar. Itulah sumber kebahagiaan yang pertama yang beliau sebutkan, yaitu dengan kekuatan takwa dan kekuatan ketaatan dan ibadah, tunduk kepatuhan kita kepada Allah SWT, semakin kuat ketaatan dan ibadah kita kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib, apalagi bila ditambah yang sunnah, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Begitu juga kita tinggalkan yang dibenci oleh Allah SWT, maka subhanallah ketika Allah memudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepadanya, tunggu tanggal kebahagiaannya. Allah katakan, man amila salihan min dzakrin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang senantiasa beramal saleh, baik dari laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah SWT, maka Allah akan berikan dia kehidupan yang indah dan akan dibalas oleh Allah dengan balasan lebih besar, yaitu dengan surga Allah SWT. Kemudian yang kedua kata beliau, wa muwafaqatuhu as-sunnah fi af'alihi. Allahu akbar. Dan ya, tips yang kedua, bahwasanya segala perkara ibadahnya, perbuatannya, segala perbuatannya, tingkah lakunya dalam kehidupannya, apalagi dalam urusan ibadahnya, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Muwafaqatuhu lis-sunnah fi af'alihi, yaitu kesesuaiannya dengan sunnah dalam perbuatan-perbuatan dia. Allahu akbar. Manusia yang paling bahagia di alam semesta ini sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak ada jalan bagi kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan mengikuti jejak beliau. Oleh karena itu, subhanallah, Rasulullah SAW adalah sumber kebahagiaan bagi kita, sebab kebahagiaan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Nabi SAW tauladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi orang yang ingin bertemu dengan Allah dalam pertemuan yang indah dan hari akhir yang bahagia. Ittabi'u, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Bahkan cinta kita, ya, ditolak oleh Allah SWT, cinta kita kepada Allah ditolak oleh Allah, ya, selama kita tidak mengikuti tuntunan Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, bila kalian betul-betul mencintai Allah maka ikuti aku. Kemudian ma'asyiral muslimin, maka ya jadikanlah Muhammad SAW sebagai panutan dalam hidup kita, dalam kita berakidah, dalam kita beribadah, dalam kita berakhlak dan muamalah, dalam segala urusan kita. Allahu Akbar, cukuplah Muhammad Rasulullah SAW sebagai
contoh dan panutan bagi kita. Kemudian, ma'asyarul muslimin, kata beliau yang ketiga, wa suhbatuhu li ahli shalah. Senantiasa bersahabat dengan orang soleh. Allahu Akbar. Betapa indahnya ketika di tengah-tengah kita, di sisi kita ada orang-orang soleh yang mengitari kita, yang lisannya senantiasa indah, ya, yang hatinya senantiasa bersih kepada kita, yang senantiasa ya mendukung kita di atas kebaikan, melarang kita untuk melakukan keburukan-keburukan. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya akan seperti temannya, sahabatnya. Falyanzur ahadukum amman yukhalil, maka ya lihat dahulu siapa yang akan kita jadikan teman. As-sahibu sahib, sahabat akan menarik kita. Kalau sahabatnya saleh, maka akan menarik kepada kesalehan. Tapi sebaliknya bila sahabatnya buruk, maka akan menarik kepada keburukan. Maka tidak ada ya subhanallah keindahan yang akan menghantarkan kita kepada kemudian yang hakiki, ya, kecuali di antaranya keindahan tatkala kita memiliki sahabat yang saleh. Maka pintar-pintarlah kita mencari sahabat. Kemudian ikhwah, yang keempat adalah kata beliau, wa husnu akhlaqihi ma'a ikhwani. Senantiasa dia berakhlak mulia. Allahu Akbar. Orang yang berakhlak mulia dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya, dicintai oleh seluruh manusia. Bahkan mungkin musuh segan dengan kita ketika kita berakhlak mulia. Dan kita pun masa berlapang dada, tanpa hasad, tanpa dengki, tanpa caci, tanpa maki, tanpa kebencian, kemarahan. Maka orang yang berakhlak mulia, lapang hatinya akan lapang, dadanya akan lapang. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, inna min ahabikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan. Yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling dekat majlisnya denganku di hari kiamat siapa? Ahasinukum akhlaqa. Yang paling baik akhlaknya. Masa senantiasa murah dengan kebaikan, menjaga diri dari melakukan keburukan dengan saudaranya, dan senantiasa Masya Allah berwajah ceria, tersenyum di hadapan saudaranya. Allah SWT memuji kekasihnya, khalilnya sallallahu alaihi wasallam di atas akhlak yang mulia. Wa innaka ala khuluqin azim. Engkau Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang mulia. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang selanjutnya kata beliau, wa badlu ma'rufihi lil khalq. Senantiasa memberikan kebaikan untuk makhluk. Masya Allah. Memudahkan urusan saudaranya, baik dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan pikirannya, dengan tenaganya. Tidak mempersulit saudaranya, senantiasa membantu, ya, memudahkan. Yassiru wa la tu'assiru. Begitu derma dia dengan hartanya, begitu derma dengan dia pikirannya, dengan ilmunya, dengan tenaganya. Minimal berderma dengan senyumnya, dengan wajahnya yang ceria. Insya Allah dengan itu dia akan bahagia, dia murah kebaikan. Kemudian wahtimamuhu bil muslimin. Yang keenam kata beliau, senantiasa perhatian dengan urusan-urusan kaum muslimin, ya, tidak cuek, ya, tidak merasa tidak berkepentingan untuk ikut beserta dalam membantu urusan kaum muslimin. La, al muslimu akhul muslim. Satu muslim dengan muslim yang saling bersaudara, saling membantu, saling ta'awun. Bahkan kata Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Mukmin dengan satu mukmin yang lainnya seperti satu bangunan, ya, yang saling menguatkan. Sehingga yaitu orang yang paling baik di sisi Allah SWT, orang yang manfaat bagi saudaranya, orang yang memiliki perhatian dengan saudaranya. Subhanallah, saudara yang berkeadaan sulit, maka kita mudahkan. Dalam keadaan miskin, kita cukupkan. Dalam keadaan jahil, kita berikan ilmu. Dalam keadaan yaitu galau, kita nasihati, dan seterusnya. Ya, senantiasa ihtimam. Apalagi ketika saudara kita dalam keadaan dirundung sakit, atau misalkan sebagian saudara kita diperangi oleh saudara-saudaranya dan oleh musuh-musuh Allah SWT, maka yaitu kita tingkatkan perhatian, minimal kita doakan mereka, ya, untuk mendapatkan kebaikan Allah SWT. Kemudian yang terakhir kata beliau, wa mura'atuhu li awqatihi, senantiasa memperhatikan waktunya. Allahu Akbar. Naam, seorang mukmin berpacu dengan waktunya. Waktunya yang sangat sempit berlaju. Waktunya adalah umurnya, yang merupakan modal untuk segala kebaikannya, sampai Allah bersumpah dengan umur kita. Antara rugi dan untung, siapa yang beruntung? Yang bisa memanfaatkan wal asr dengan imannya dan amal solehnya, dengan tawasabil haq, tawasabil sabr. Dan yang rugi siapa? Yang tidak memanfaatkan waktunya. Oleh karenanya hendaknya kita senantiasa subhanallah menghitung waktu-waktu kita dengan cermatnya. Jangan sampai ada waktu yang berjalan kecuali telah bertambah ilmu dan amal soleh kita, bertambah ketaatan dan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Ini adalah nasihat-nasihat emas dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, ya, dengan 6 tips ini insyaallah kita akan mendapatkan yaitu kebahagiaan mutlak
dunia dan akhirat, kebahagiaan yang hakiki dan kebahagiaan yang abadi. Barakallahu fikum, waffaqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.